Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zakia, siswa kelas 10 dari kelas Teknik Konstruksi dan Perumahan. Saya akan mewawancarai tokoh pendidikan, yaitu dengan Ibu Indria Noviana, atau biasa dipanggil dengan Bu Indri. Mohon izin Ibu untuk mewawancarai sebentar. Boleh. Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini? Mengenai pendidikan kita saat ini, jika kita lihat dari perkembangan pendidikan dari masa ke masa, untuk pendidikan pada tahun ini itu menurut seorang pendidik ya, itu agak rumit sebenarnya. Cukup terbebani dengan kurikulum kita yang selalu berganti-ganti, sehingga tidak efisien untuk guru fokus mengajar kepada peserta didiknya. Tapi untuk pemerintahan sebenarnya sudah memikirkan yang terbaik untuk kemajuan negara kita ya, yang memang kita harus mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintahan kita. Kalau menurut saya kondisi pendidikannya yang saat ini tuh kurang, kita itu anak-anak didik ya, untuk zaman sekarang ini memang untuk pendidikan moral serta adab, kemudian kultur budaya kita itu semakin berkurang karena memang kondisi modernisasi. Jadi kebanyakan anak-anak didik zaman sekarang ini lebih fokus ke mengikuti perkembangan di dunia luar sebenarnya, dan banyak yang meninggalkan budaya kita sendiri, di mana ada adab ya yang harus kita jaga, kemudian tata cara dan etika. Nah, ini juga harus diterapkan dari masa ke masa, ini tidak boleh hilang, karena untuk pendidikan yang paling tertinggi ini memang adab moral ya. Jadi walaupun kita mengikuti perkembangan zaman, kita juga tidak boleh meninggalkan yang namanya pendidikan adab dan moral ini tadi. Itu kira-kira. Baik. Pertanyaan kedua, apa saja yang menjadi faktor penghambat pendidikan? Nah, sekarang ini sudah banyak kemajuan teknologi. Kemudian anak-anak itu sudah merasa untuk bisa mencari informasi sendiri, kan informasi sangat mudah untuk didapatkan. Jadi moral yang guru ini tanamkan yang tidak bisa anak-anak dapatkan dari sosmed atau didapatkan itu dari pendidikan si guru ini tadi. Jadi fungsinya guru itu menanamkan sikap karakter anak untuk menjadi pribadi yang bermoral dan beretika. Pertanyaan yang nomor 3, apa saja yang menjadi faktor pendorong pendidikan? Kalau tadi kan penghambat, sekarang pendorong pendidikan. Baik, untuk faktor pendorong pendidikan ini bisa diperoleh dari lingkungan. Lingkungan keluarga sangat mendukung, lingkungan di sekitar juga sangat mendukung. Ya, jadi faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi seseorang untuk bisa berpikir positif, untuk bisa berpikir maju ya, bahwa untuk pendidikan atau sekolah itu memang sangat penting. Jadi harus mendapatkan support, khususnya dari keluarga, harus mensupport anak-anaknya untuk memang selalu memperhatikan dan mengutamakan yang namanya pendidikan, karena baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai hak yang sama dalam pendidikan ya. Jadi tidak ada lagi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan tentang masalah pendidikan. Walaupun nantinya seorang wanita itu memang kodratnya di rumah, tapi jangan lupa wanita itu sebagai seorang ibu. Ibu nanti akan memiliki seorang anak. Nah, bekal anak-anak ini nanti generasinya ya kan, generasi ini harus memiliki
keturunan atau harus memiliki ilmu yang dimana ilmu yang pertama yang didapatkan itu dari rumah, dari seorang ibu. Nah, jadi anak yang sukses itu dimulai dari ibu yang memang benar-benar berpendidikan gitu. Jadi faktor pendukungnya itu ya dari lingkungan, khususnya dari lingkungan keluarga. Baik, pertanyaan yang nomor 4, apa saja permasalahan yang terjadi di pendidikan? Permasalahan yang terjadi di pendidikan saat ini, yang pertama itu seperti yang biasa kita lihat di berita-berita itu ya, banyakkan siswa sering mengadu ke orang tua bahwa tidak terima dihukum gurunya, mungkin seperti itu kan. Mungkin ini kembali lagi ke pendidikan dari rumahnya. Jika orang tua memberikan penjelasan yang khusus kepada anak, membekali anak bahwa mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian bisa memberitahukan anaknya bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, apalagi terhadap guru, ya kan. Ini kembali lagi ke mindset anak-anak ini tadi. Jadi mereka harus punya perbekalan yang bagus, khususnya pendidikan dari rumah, sehingga mereka ini dibekali dengan pikiran-pikiran yang positif. Oh, kalau saya disuruh ini, ya kan, ada memang kita hidup itu memang perlu aturan, tidak bisa sembarangan. Jadi menurut saya, jadi harus ada keselarasan antara guru, anak, dan orang tua. Jadi jangan langsung menyalahkan guru, harus ada konfirmasi. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kita menentukan standar pendidikan yang bagus? Jadi menurut saya standar pendidikan yang bagus itu apabila guru memiliki waktu yang lebih banyak mendidik murid-murid atau anak didik, tidak terlalu terbebani dengan administrasi yang ada, sehingga fokus guru ini fokus mendidik, menjadikan anak-anak ini tadi mempunyai nilai karakter yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini, menjadi generasi yang beradab, yang bermoral, yang memiliki etika yang bagus. Pertanyaan nomor 6, apakah pendidikan sudah berjalan dengan fungsi sebagaimana sepertinya? Pendidikan sudah berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pertanyaan yang nomor 7, apa harapan Ibu dalam dunia pendidikan? Harapan saya dalam dunia pendidikan, mudah-mudahan untuk pemerintah bisa memikirkan tentang kesejahteraan para pendidik ya. Jadi tidak membeda-bedakan, kalau bisa itu yang senior ini, guru-guru yang senior harus lebih diperhatikan, karena kan guru-guru senior ini memang belum tahu betul teknologi zaman sekarang. Mereka itu lebih fokus ke pendidikan moral, pendidikan karakter, adab, etika, pendidik yang lebih berkompeten dalam teknologi. Nah, itu belum tentu seseorang yang canggih teknologinya belum tentu menciptakan seorang anak yang bermoral, yang beretika, dan seperti itu. Jadi memang landasan utama pendidikan itu adalah karakter, moral, dan etika. Pertanyaan yang terakhir, mengapa pendidikan dikatakan penting dalam kehidupan? Pendidikan sangat penting, ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, pendidikan itu tidak mengenal laki-laki dan perempuan, tidak mengenal yang kaya dan yang miskin. Semua anak-anak, apalagi di negara kita ya, di negara Indonesia ini memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Semuanya berhak memperoleh pendidikan. Pemerintah juga memikirkan ya, sangat memikirkan untuk generasi-generasi emas
kita anak-anak bangsa ini harus memperoleh pendidikan. Jadi bagi yang ekonominya standar tengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah ini tidak boleh berkecil hati. Semuanya bisa mencapai cita-cita. Tidak harus punya uang, tidak harus sekolah di tempat yang benefit, yang harus yang bagaimana itu. Jadi intinya kalau seseorang ingin sukses, ingin berhasil, itu memang ditanamkan niat dalam diri. Dia tidak peduli ya mau yang miskin, mau yang tidak punya apa-apa, tapi pemerintah sudah memikirkan bahwa gratis kan untuk anak-anak di sekolahnya pemerintah, sekolah negeri kan bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Jadi tidak terlalu membebani mereka berhak mendapatkan pendidikan. Yang penting harus ada semangat dalam diri mereka, bahwa mereka itu harus menanamkan sikap percaya diri, tidak boleh berputus asa. Mereka harus mengejar cita-citanya, harus lebih baik daripada sebelumnya. Atau misalkan mereka harus berpikir positif, bahwa saya harus lebih baik daripada orang tua mungkin, ya kan, biar bisa membanggakan orang tua. Terima kasih atas kesediaannya untuk wawancara hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.